Hai semuanya, di konten pertama kali saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerjanya search engine Google dan bagaimana Google bekerja dan memberikan data dan juga informasi kepada pengguna. Apa itu search engine sendiri? Search engine atau mesin pencari adalah sebuah sistem software atau aplikasi yang didesain oleh badan komersial tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna seperti saya dan kalian semua untuk mencari informasi di internet. Search engine, bukan search engine. Mesin pencari web bekerja dengan cara menyimpan informasi yang diambil dari www. Halaman-halaman ini biasanya diambil dari web crawler atau browser web. Isi dari setiap halaman dianalisis untuk menentukan cara indeksnya. Misal subjudul, kata-kata, halaman yang ada di judul, seperti itu. Data tentang halaman web yang disimpan dalam database indeks untuk dipergunakan dalam pencarian selanjutnya. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh sistem pencarian Google. Yang pertama yaitu crawling and indexing. Yang kedua yaitu algoritma. Yang ketiga adalah fighting spam. Jadi, sistem Google ini akan memulai pencarian saat saya atau pengguna memasukkan kalimat atau kata yang diinginkan. Nah, untuk menambahkan saja, ada 60 triliun yang ada di dunia maya ini, halaman situs yang ada di dunia maya ini. Hal ini yang dinamakan dengan crawling. Pengertian dari crawling sendiri adalah proses iGooglebot yang dimiliki oleh search engine untuk melacak dan menemukan link yang terdapat pada halaman yang ditemuinya. Di langkah crawling ini saya rangkum lagi menjadi 3 step. Yang pertama, yang kedua, kemudian data dikirim ke modul indexing. Lalu yang ketiga, isinya dipilah dari halaman tersebut dan mengekstrak elemen kunci seperti judul, tag deskripsi, link internal, dan juga tentang gambar. Langkah kedua ada algoritma. Google pun mempekerjakan algoritma berbasis link untuk menentukan peringkat dalam hasil pencarian. Selanjutnya, Google akan melakukan pengecekan popularitas link. Maksud dari pengecekan popularitas link ini adalah berapa banyak link yang dimiliki oleh website tersebut, dalam arti berapa banyak link dari website lain yang mengarah ke halaman website tersebut. Oleh karena itu, banyak orang berlomba-lomba untuk memperbanyak backlink dari website berkualitas menuju website mereka. Setelah Google pun melakukan pekerjaannya, mulai dari crawling, indexing, lalu menghitung seberapa banyak situs yang mesti dirayapi dan seberapa sering spider merayap. Langkah selanjutnya yaitu fighting spam. Google juga memiliki fitur tersendiri untuk menghapus dan bertarung dengan spam atau pesan sampah. Dengan kecanggihan fitur ini, Google dapat memilih dan memilah-milah mana konten yang lebih bermanfaat dan mana juga konten yang spam. Google dapat menghapus sekaligus konten spam yang tadi. Pada website resmi Google, pihak Google juga menyatakan untuk mendukung situs yang aman dan berguna. Berikut adalah himbauan dari Google yang tertulis secara resmi pada situsnya. Google juga memberikan tinjauan manual dan algoritma yang berkualitas untuk memastikan bahwa situs tidak muncul dalam hasil penelusuran. Hal ini penting terutama karena banyaknya situs spam yang dapat
membahayakan dan menyesatkan pengguna. Situs spam berusaha menduduki peringkat teratas di hasil penelusuran dengan menggunakan teknik mengulang kata kunci, membeli tautan untuk melewati PageRank, atau menyertakan teks yang tidak terlihat ke halaman. Situs spam juga seringkali memengaruhi keamanan situs. Ada miliaran halaman yang diproses mesin pencari setiap hari. Jika situs Anda belum terindeks, mustahil akan ditemukan seseorang di halaman penelusuran. Pertama, bot search engine akan melihat suatu web itu aktif atau tidak. Selanjutnya, indeks ini mengidentifikasi dan mengatur setiap website serta isi setiap halaman dalam web dengan cara menarik korelasi antara kata kunci yang dicari orang atau pengguna seperti saya dan kalian dan kesesuaian konten yang disertakan di setiap halaman. Misalkan saya mencari informasi apa itu software, pasti kan banyak informasi tentang software, macam-macam software, pengertian software, seperti itu. Tapi terkadang juga search engine ini berbeda, menampilkan hasil konten yang berbeda dari kata kunci yang kita pakai. Seperti saya mencari cara menghasilkan uang dari blog. Nah, tetapi saat di paling teratas itu judulnya cara mengoptimalkan uang, namun isinya itu cara menghasilkan uang dari blog. Terkadang itu kayak gak sesuai judul dengan isi pembahasan yang seperti itu. Ini cukup rumit untuk dijelaskan. Beberapa algoritma bekerja sekaligus seperti RankBrain yang berfungsi untuk memahami makna arti dari sebuah topik dengan judul berbeda namun isi kontennya sebenarnya sama. Seperti contoh yang sebelumnya saya berikan tadi. Untuk memberikan data dan informasi kepada pengguna juga membutuhkan kecepatan website. Kecepatan website ini untuk dimuat lebih cepat, mendapatkan dorongan peringkat penelusuran di halaman penelusuran. Hal ini dikarenakan penundaan 3 detik saja dapat mempengaruhi minat visitor untuk beralih ke situs lain. Jadi kalau peringkatnya dia makin cepat kan, jadi peringkatnya itu dia bakal teratas gitu. Selanjutnya ada kelakukan data. Google akan melacak apa yang dilakukan seorang pengguna saat mereka masuk ke halaman hasil mesin penelusuran. Jika seseorang mengklik sebuah halaman dan segera backtracks artinya atau kembali, artinya halaman tersebut tidak menyediakan apa yang mereka cari. Jadi pengguna itu kayak gak sesuai minat mereka yang dicari gitu halaman itu. Oleh karena itu, Anda harus membuat konten yang berkualitas sehingga pengguna itu seperti tertarik dan benar-benar mereka membaca artikel dari paragraf awal sampai penutup. Ini yang tertinggal, yaitu tautan links. Tautan adalah faktor yang paling penting, terutama tautan eksternal yang berasal dari satu website ke website lain, karena tautan website lain ke website Anda akan memberikan sinyal kepada Google. Yang selanjutnya ada ramah seluler. Google menjadikan situs web yang ramah seluler untuk salah satu faktor peringkat. Jika website Anda terlihat keren di desktop tetapi tidak optimal di seluler, maka peringkat Anda bisa menurun karena hal ini. Lalu ada kata kunci juga. Cara kerja mesin pencari adalah dengan mencari istilah di laman yang terkait dengan kunci penelusuran.
Semakin banyak Anda menggunakan kata kunci yang terkait, semakin banyak memberi sinyal ke mesin penelusuran bahwa konten Anda itu relevan. Dan selanjutnya ada usia website. Web lama cenderung lebih dipercayai oleh Google ketimbang web yang baru saja dibuat kemarin sore misalnya. Setiap web baru akan melewati masa periode sandbox atau inkubasi guna memastikan bahwa set tersebut benar-benar set yang aman. Tak heran, banyak pakar membuat setnya menggunakan domain bekas atau expired domain yang dapat langsung bersaing di search engine. Dari keenam yang saya sebutkan tadi, ada usia website, tautan links, kata kunci, lalu ada kelakukan data, kecepatan website, dan yang terakhir, ramah seluler. Itu merupakan faktor untuk meningkatkan peringkat. Untuk yang terakhir, jadi kesimpulannya adalah mesin pencari atau search engine ini sangat diperlukan di beberapa tahun ini, atau akan sering diperlukan oleh pengguna seperti saya dan kalian, karena semakin canggih dan berkembangnya teknologi informasi dari zaman ke zaman, dan mampu memperoleh informasi dengan mudah, dan juga menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi. Kemungkinan teknologi informasi ini akan juga semakin meluas dan berkembang, dan sangat penting untuk kita terus belajar dan selalu ingin tahu tentang informatika atau informasi yang berhubungan dengan komputer dan teknologi seperti itu, iptek, supaya kita terus menjadi manusia yang selalu mengikuti zaman dari abad ke abad. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya kurang dipahami, karena saya juga masih belajar. Dengan membuat video ini, saya menambah ilmu dan wawasan juga, dan masih membaca pengetahuan lain, meluasnya teknologi iptek informatika di dunia ini. Pasti masih banyak yang belum saya ketahui. Terima kasih.